Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini di bulan Jumadil Ula 1445 Hijriah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang Allah anugerahkan semakin menambah kualitas iman, takwa dan amal soleh kita. Dan semoga siapapun saudara kita yang mendapat ujian, sakit maupun lainnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan jemaah sekalian pembahasan dari Kutaib. Ya, Kutaib artinya kitab yang ringkas yang berjudul Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah. Ya, pelajaran-pelajaran penting untuk seluruh umat. Ini judul kitabnya. Yang di layar ini adalah penjelasannya atau syarahnya, Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, yang ditulis ya buku ini oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang wafat tahun 1420 Hijriah. Ya, kita tahu bagaimana ketika itu wafatnya Syekh bin Baz merupakan kehilangan ya bagi umat Islam terhadap seorang ulama besar yang sangat dicintai oleh seluruh ya, kaum muslimin di seluruh dunia. Ya, kemudian setelah itu wafat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian setelah itu wafat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di sini beliau menulis salah satu buku yang ringkas yang tujuannya untuk menjadi apa? Menjadi pelajaran penting ya untuk seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Buku ini disyarah atau dijelaskan oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr rahim hafizahullah taala, yang mana beliau adalah putra seorang ulama besar yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, dan beliau masih aktif ya mengajar sampai saat ini baik di Universitas Islam Madinah Al-Munawwarah termasuk juga di Masjid Nabawi. Demikian pula ayahanda beliau masih aktif di Masjid Nabawi mengajarkan kebanyakannya kitab-kitab hadis ya dari para ulama. Baik. Di pertemuan yang lalu kita sampai di halaman yang ke-16 dari kitab ini. Coba kita buka halaman 16 sama sekalian. Kita masih berada pada poin yang pertama, yaitu tentang pentingnya sama sekalian memperhatikan beberapa surat dalam Al-Quran. Jazakallahu khairan. Kita bacakan pelajaran pertamanya, yaitu mempelajari surah Al-Fatihah dan surah-surah ringkas yang mudah, dimulai dari surah Az-Zalzalah hingga An-Nas ya, dengan cara belajar langsung di hadapan guru atau talqin, memperbaiki bacaan, menghafal dan menjelaskan tentang hal-hal yang mesti difahami. Ya, di sini Syekh Abdul Razak berusaha untuk menjelaskan ya makna ringkas dari surah-surah tersebut yang berjumlah 16 surah. Yang berjumlah 16 surat. Ya, sudah kita sampaikan yang berkaitan dengan Fatihah. Nah, kini kita masuk sesuai urutannya, yaitu masuk ke surah Az-Zalzalah sama sekalian. Di sini beliau menafsirkan, menjelaskan dengan sangat ringkas sekali ya, karena tujuannya bukan untuk ya pendalaman, tapi tujuannya untuk memberikan pemahaman mendasar ya dari surah-surah tadi. Ya, baik, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, surah Az-Zalzalah. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hadhihi surah al-'azimah, surah Az-Zalzalah, fiha dzikrur rabbi jalla fi'ula lil ahwalil 'azimah allati takunu baina yaday qiyamis sa'ah. Ya, jadi intisari dari surah Az-Zalzalah yaitu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita tentang kejadian dahsyat di hari kiamat nanti. Kejadian dahsyat di hari kiamat nanti. Di antaranya jemaah sekalian yaitu tazalzul al-ard. Ya. Tazalzul al-ard artinya adalah bergoncangnya bumi. Ya, bergoncangnya bumi di hari kiamat tersebut. Ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini kita bukakan terjemahnya. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, idza artinya adalah apabila. Zulzilat ini bentuk pasif artinya adalah digoncangkan. Asalnya zalzala. Ya, kalau nama suratnya Az-Zalzalah. Az-Zalzalah sama sekalian ya, goncangan yang dahsyat. Ya. Zulzilat ya, ini bentuk pasifnya. Ya, di sini dimuannaskan ya. Zulzilat karena al-ardu ya dianggap sebagai muannas. Ya, jadi zalzalah tapi dipasifkan zulzilat. Apabila digoncangkan al-ardu bumi itu zilzalaha dengan goncangannya yang dahsyat. Ya. Kata beliau jemaah sekalian, ai irtajat wahtazzat wa taharrakat. Ya, jadi maknanya itu bumi akan bergetar, akan bergoncang, akan bergerak. Ya, jadi digoncangkan oleh Allah segoncang-goncangnya. Yang asalnya bumi itu jamaah sekalian dalam keadaan sakinah, ya, dalam keadaan tenang, dalam keadaan kokoh, dalam keadaan tidak bergoncang. Seperti sekarang ini ada masanya di mana bumi akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kejadian yang dahsyat. Dan goncangannya jamaah sekalian tidak hanya di satu tempat tapi di seluruh bumi, ya, di seluruh lapisan bumi. Ini bedanya dengan musibah ya, semoga Allah hindarkan kita, yaitu dari gempa bumi di dunia yang biasanya terjadi di sebagian daerah atau tempat atau negeri. Nah, di sini seluruh negeri akan digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya ya, semenjak Nabi Adam alaihissalam belum pernah terjadi. Digoncangkan seluruh bumi dengan goncangan yang dahsyat. Kemudian apalagi jemaah sekalian yang terjadi ketika itu, wa akhrajatil ardu athqalaha. Ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan mengeluarkan bumi itu athqalaha, beban-beban beratnya. Ya, apa yang dimaksud beban-beban beratnya? Akhrajatil ardu ma fi batniha. Ya, jadi bumi itu akan mengeluarkan di dalam perutnya yaitu al-amwat, mereka yang telah mati, mereka yang berada di alam kubur, alladzina dufinu fiha, yang mereka dahulunya dimakamkan padanya. Wa alqat ma fiha min kunuzin. Wa hadzal ikhraj li haula'in nas minal ardi huwa idhanun biqiyamis sa'ah wal wuquf baina yaday Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi bumi mengeluarkan isinya, termasuk yang paling utama adalah mereka yang telah meninggal dari seluruh manusia yang ada, ya, tanpa terkecuali, ya, tanpa terkecuali. Berapa jumlahnya Allah yang Maha mengetahuinya. Ya, semua manusia akan dikeluarkan dari perut bumi. Ya, ini kejadian dahsyat ya Pak sekalian, dahsyat ya. Jadi ayat ini atau surah ini menggugah kita semua untuk merenungkan ya, kejadian di masa yang besar, masa yang dahsyat, yaumun azim, yaitu yaumus sa'ah atau hari kiamat. Nah, kejadian itu menunjukkan jamaah sekalian qiyamus sa'ah, terjadinya hari kiamat dan akan menghadapnya manusia menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, seperti dalam ayat yang lain, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, pada hari manusia akan menghadap Tuhan semesta alam. Nah, ini diyakini sama sekalian, dan kita meyakini dengan keyakinan yang mantap yang tidak ada keraguan padanya. Ini termasuk dasar ya dari seorang mukmin mengimani akan adanya
hari kiamat, hari berbangkit. Ya, termasuk rukun iman yang 6, yaitu rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir. Nah, kemudian ayat selanjutnya wa qala al-insanu ma laha, ya, dan manusia ketika itu berkata, ma laha, ada apa ini? Ya, kenapa kok seperti ini? Ya, seperti juga kalau kita di dunia ketika terjadi getaran bumi atau gempa bumi, kita kaget dan bingung dan menanyakan, ya, kenapa kok bergetar ini? Nah, itu di yaumul qiyamah manusia mengatakan ma laha. Yaqulul insan min qabrihi ila hasrihi wa wuqufihi. Berkata manusia dari kuburnya menuju ke tempat dia dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan madhulan, ya, dalam keadaan takjub tapi kaget gitu, kaget yang bercampur-campur, ya, dari perkara yang besar ini, dan mandhar al-mahul, ya, sesuatu yang dahsyat sama sekalian. Lalu mengatakan malaha, kenapa ini? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya. Malil ardi hasala laha hadzal ladzi hasal. Apa yang terjadi dengan bumi? Sesuatu yang terjadi padanya ini. Kenapa ini? Yauma idzin, pada hari itu sama sekalian, yaitu di hari kiamat, tuhadditsu akhbaroha. Ayat yang keempatnya, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, kembalinya ke bumi, ya. Muannas di sini, tuhadditsu, bumi menceritakan, akan menceritakan, akhbaroha, kabar-kabarnya. Ya, kata Syekh Abdul Razak rahim hafizahullah taala, tahaddats al-ardu bima kana 'alaiha. Jadi bumi mengkhabarkan kepada Allah sebagai saksi, dan Allah Maha tahu dengan apa yang pernah terjadi di atasnya, apa yang pernah manusia lakukan di atasnya, baik itu kebaikan maupun keburukan. Ya, jadi bumi jadi apa? Saksi sama sekalian atas semua yang kita kerjakan. Ya, jadi nggak bisa mengelak. Ya, jadi kalau baik ya disampaikan baik, kalau buruk ya disampaikan buruk oleh bumi tersebut. Semua kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Ya, berarti semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti menjelang hari kiamat, apapun yang terjadi disampaikan. Ya. Baik itu akhbar, khobar, ahwal, keadaan-keadaan, aqwal, ucapan-ucapan, a'mal, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana bumi itu menceritakan? Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha memberikan kekuasaan kepada bumi itu untuk bisa berbicara di hari itu. Syahada minha alaihim bi amrillah, ya, jadi persaksian bumi atas hal tersebut, atas manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman di ayat selanjutnya, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, auhalaha, telah memberikan wahyu atau memerintahkan yang demikian itu kepada bumi. Ya, hadis ini yang maksudnya kepada bumi, laha, kepada bumi tadi. Ya, ai amaroha, jadi atas perintah Allah, atas izin Allah terhadap persaksian tersebut. Kemudian setelah itu, yakunu halun nas as-sudur min ardil mauqif limulaqatil jaza wal hisab kullun bihasabi amali. Thumma min ba'di dzalik yakunu halun nas as-sudur min ardil mauqif limulaqatil jaza wal hisab. Ya, kemudian manusia setelah itu jamaah sekalian akan menghadapi masa, yaitu dihisab amal-amal yang pernah mereka kerjakan. Yauma idzin, pada hari itu, yasdurun nas, yasdur, pada hari itu manusia akan keluar dari kuburnya ashtata, dalam keadaan bermacam-macam. Liyurau, supaya diperlihatkan kepada mereka, ya, a'malahum, yaitu amal-amal yang pernah mereka kerjakan. Asnafan, ya, jadi astatan itu asnafan wa ajnasan, ya, bermacam-macam, berjenis-jenis keadaannya, semua bergantung amalnya, baiknya maupun buruknya.
liyurau a'malahum ay yu'ayinu, agar mereka saksikan, wa yushahidu, mereka saksikan, wa yaqifu ala ma qaddamuhu, wa yaqifu ala ma qaddamuhu, ya, dan mereka berdiri, berhenti di atas apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal, baik kebaikan maupun keburukan. Ya, ibaratnya itu diberikan apa? Catatan, ya, perbuatan, ya, hasil dari yang dilakukan, disuruh melihat sendiri sama sekalian, melihat sendiri, menyaksikan, melihat apa yang pernah dia kerjakan di dunianya. Nah, berbahagialah ketika jamaah sekalian, ya, mengisi, ya, kehidupan ini dengan kebaikan, ya, dengan iman, dengan amal soleh. Nanti yang jamaah lihat adalah kebaikan demi kebaikan, ya. Tapi kalau seseorang banyak melakukan, ya, penyimpangan, kejahatan, dosa dan sebagainya, yang dilihat juga itu, ya. Jadi apa yang dilakukan itulah yang akan dilihat. Yang dilihat tergantung dari apa yang dilakukan. Sawaun kanatil a'mal khairan aw syarrun, ya, jadi baik maupun buruknya. Muhsatan alaihim, ya, muhsatan itu maksudnya semuanya dalam keadaan terkumpul atas mereka, ya, jadi nggak ada satupun yang terluput. Muhsah, ya, muhsah itu meliputi apa yang mereka kerjakan, tidak ada satupun yang terlewat. Wa hadzal ihsa' lil a'mal bimathaqilidz dzar, ya, jadi sampai pun sekecil-kecilnya jemaah sekalian, ya, sampai pun sebesar dzarrah akan diperlihatkan amal-amal manusia seluruhnya, tidak dikurangi dari amal-amal mereka sedikit pun, yang baik maupun yang buruk, kecil maupun banyak. Tsumma yanalu tsawaba 'alal 'amali sholih. Nah, dari amal yang baik nantinya mereka mendapat apa? Pahala. Dari amal yang buruk mereka mendapatkan iqab. Ya, iqab itu balasan. Balasan, hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada hal yang memalingkan, gitu, ya. Seperti diantaranya syafaat. Tapi secara umum dosa berakibat apa? Perbuatan buruk berakibat dosa. Kalau perbuatan baik berakibat pahala. Kemudian di ayat selanjutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya, maka barang siapa yang melakukan amal meskipun hanya sebesar dzarrah, khairan, kebaikan, yarahu, dia pasti akan melihatnya, akan melihat amalan tersebut, ya. Kata beliau, adz-dzarrah, sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa jemaah sekalian? Kata beliau, dzarrah itu apa? Atom, ya. Kalau di sini beliau jelaskan, ini semakna dengan yang disampaikan Syekh Utsaimin rahimahullah taala, semut kecil. Satu semut kecil, ya. Jadi maksudnya atom juga sama, ya, sesuatu yang sangat kecil. Tapi kalau di sini sighar an-naml, ya, semut kecil satu semut apa? Kecil, ya. Ya, intinya apa? Sekecil-kecilnya perbuatan itu akan ditanggung. Itu dzarrah, ya. Kalau di terjemahnya di sini disebutkan, ya, dzarrah, ya, tidak tapi tetap dzarrah di sini. Nah, ya, intinya sekecil-kecilnya sama sekalian akan ditampakkan. Fal waznu yaumal qiyamah bimathaqil dzar fi khairil a'mal wa syarriha, ya, maka timbangan di hari kiamat nanti itu mencakup meskipun amalnya tersebut apa? Sekecil-kecilnya. Jadi bukan karena wah ini amalnya kecil nggak usah ditambahkan, tidak, tapi tetap ditambahkan meskipun hanya kecil. Oh, ini dosanya sangat kecil sekali, nggak usah ditimbang, tidak, semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fihi tanbihun lil ibad alla yahqiru min a'malil khairi syai'an. Ya, ini merupakan peringatan, ya, bagi kita untuk tidak meremehkan kebajikan sedikit pun. Ya, sampai-sampai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam
ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Apa maksudnya? Ya walaupun kau hanya sedekah separuh kurma atau makanan yang sedikit sekali ya misalnya, maka jangan kau menganggapnya remeh. Ya mungkin itu yang bisa menyelamatkanmu dari neraka. Artinya kan kuat-kuatan timbangan ya. Jadi mana yang lebih kuat? Kalau yang lebih kuat yang amal kebaikannya, dia selamat. Nah, takutlah kamu dari neraka itu meskipun hanya melakukan apa? Sesuatu yang sedikit ya. Beliau sabdakan di sini meskipun separuh biji kurma. Apa ada yang sedekah separuh biji kurma? Ada ya jemaah sekalian ya. Seorang ibu bersama dua putrinya yang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ya dikasih 3 kurma. Lalu anaknya sudah makan masing-masingnya. Ibu itu mau makan satu tadi, anaknya rupanya noleh. Lalu ibu itu kesian dibagi 2, kasih anaknya satu, separuh. Ya meskipun hanya seperti itu sama sekalian. Fa innal wazna yaumal qiyamah bimathaqil dzar. Ya jadi timbangan nanti di hari kiamat itu dengan ya atau mencakup meskipun sesuatu sebesar dzar atau semut yang paling kecil sekalipun. Maka barang siapa yang melakukan sebesar dzarrah kebaikan khairan ya rohu dia pasti akan melihatnya. Ya dan sebaliknya kalau itu keburukan meskipun sebesar dzarrah maka dia akan melihatnya. Ini juga peringatan ya kata beliau agar kita tidak meremehkan dosa-dosa yang muhaqqarat. Apa muhaqqarat itu? Dosa-dosa yang dianggap remeh. Jangan meremehkan dosa-dosa yang dianggap remeh. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratil a'mal fa innalaha minallahi taliban." Hati-hatilah, jauhilah oleh kalian dari perbuatan-perbuatan yang dianggap remeh. Fa innalaha karena sesungguhnya itu semua akan mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi amal itu akan tetap ditampakkan, akan tetap ada, akan tetap ditimbang ya kelak di akhirat nanti. Sehingga nasihat beliau di sini, ya tadi hadisnya riwayat Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Sahihah. Sehingga nasihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hendaknya seseorang itu menjauhi dosa-dosa kabiroha wa saghiroha ya. Jadi dosa besarnya dia berusaha menjauhinya, ya dosa kecilnya dia jauhi. Ya. Dosa besar ya seperti syirik kepada Allah, ya, durhaka kepada orang tua, sumpah palsu, makan harta riba, berzina, homoseksual, termasuk juga lari dari medan perang, kemudian juga tidak meninggalkan sholat, tidak berpuasa Ramadan dan lain-lainnya, itu dia tinggalkan. Demikian pula dosa-dosa yang kecil. Wa in waqa'a fi syai'in minha, nah kalau seumpama terjatuh pada dosa-dosa tadi baik besar maupun kecil, nasihat beliau badaru ila taubah, hendaknya hamba itu segera taubat, segera inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini tafsiran surah Az-Zalzalah. Ya, insyaallah demikian. Sekarang kita masuk kepada surah yang berikutnya jamaah sekalian, yaitu surah yang ke-100. Surah yang ke-100 adalah surah Al-Adiyat. Ya, surah Al-Adiyat. Ini berlanjut ya terus sampai nanti ke 114 surah An-Nas. Ya, surah Al-Adiyat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa atharna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Ya, ini sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian, ayat 1 sampai 5 jemaah sekalian itu tentang kuda. Ya, tentang apa? Kuda. Kuda yang digunakan dalam jihad fi sabilillah. Ayat 1 sampai 5. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka dia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Nah, baru ayat yang ke-6 isi sumpah Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Rabbnya lakanud, sangat ingkar. Coba kita perhatikan penjelasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Hadhihi surah al-'azimah, surah al-'adiyat. Ya, jadi dalam surah al-'adiyat itu terdapat sumpah Allah tabaraka wa taala dengan makhluk-makhluknya, dan Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Ya, dan sumpah Allah kepada makhluknya merupakan tasrifun laha, kemuliaan bagi yang disumpahkan dengannya. Jadi kalau Allah bersumpah wasyams, ya, demi matahari, kemuliaan bagi matahari tersebut. Dengan waktu duha, kemuliaan bagi waktu duha. Di sini dengan kuda-kuda perang tersebut, kemuliaan bagi kuda-kuda tadi. Adapun makhluk maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah falyahlif billah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah, atau kalau tidak lias hendaknya dia diam. Dalam hadis yang lain, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak, ya, barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah kafir atau berbuat kesyirikan. Ya, jadi tidak boleh misalnya dengan nama malaikat atau nabi, tidak boleh. Jadi demi Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersumpah. Ya, mungkin kita jarang bersumpah ya kalau orang Indonesia itu, tapi seandainya bersumpah hendaknya atas nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, atau yang semakna dengannya, demi Allah, demi Tuhannya langit dan bumi, ya boleh, demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya manusia, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya, mungkin kita lebih sering kepada lafzul jalalah langsung, ya, demi Allah. Nah, ini sudah benar. Jadi yang pertama harus bersumpah atas nama Allah kalau mau bersumpah. Yang kedua isinya kebenaran. Ya, jadi tidak boleh isinya apa? Kebohongan. Sumpahnya dengan nama Allah, isinya kebenaran. Baik. Wal 'adiyati dhabha. Ya. Hadza qasamun minhu tabaraka wa ta'ala bil khailil muntalaqah adwan ala mutuniha al mujahidun. Ya, ini Allah bersumpah tabaraka wa ta'ala dengan kuda yang bergerak menuju musuh dalam yang digunakan, ya, oleh para mujahidin fi sabilillah, yang mana mereka itu sabar mengharap pahala, yang memaksudkan dengan jihad mereka li'i'la'i kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian fal muriyati qadha, ya, jadi kuku-kuku dari kuda tadi Bapak sekalian, ya, kan fal muriyati qadha ayat yang kedua, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hawafiruha, jadi kuku-kuku dari kuda tadi ma'asiddati jariha, ya, dengan kecepatan larinya, ya, kecepatannya Bapak sekalian ketika mengenai bumi yang as-solbah, yang kuat tersebut, bumi tersebut, atau mengenai kerikil, yanqadihu minha syarar wan nar, keluar darinya, dari gesekan tersebut, mencetuskan api karena kuku kuda tadi yang bersentuhan dengan bumi, dengan padang pasir misalnya, karena saking cepatnya gerakan kuda tadi. Ini menunjukkan kekuatan kuda tersebut, kecepatannya dan gerakannya begitu cepat untuk bertemu dengan musuh. Ini luar biasa ya kuda itu, kalau kita perhatikan. Ini bedanya dengan unta, ya. Jadi kuda itu lebih cepat, ya. Kalau unta itu mungkin lebih di ketahanan, ya, ketahanan perjalanan yang panjang. Kalau kuda sangat tepat sekali, ya, digunakan dalam momen al-jihadu fi sabilillah. Kemudian ayat selanjutnya fal mughirati subha. Fal mughirati subha, maksudnya adalah dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, ya, ay 'alal a'da'i subhan, ya, maksudnya menyerang, ya, bersama kaum mujahidin, maksudnya kepada musuh subhan di waktu pagi. Ya, ini sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ya, yughiru 'alal a'da' fi hadzal waqt, ya, jadi mengagetkan musuh
ya di waktu tersebut, yaitu di waktu pagi. Fa'atharna bihi naqa. Fa'atharna bihi naqa. Minum dulu ya. Bismillah. Maka dia menerbangkan debu. Ay 'indama ta'ti bihadhil quwwah, ya, dengan kekuatan kuda tadi, kecepatannya ketika sampai atau menuju tempat musuh, tuthiru al-ghubar, ya, kuda-kuda itu menerbangkan debu-debu di medan jihad fi sabilillah min syiddatil adwi alladhi kanat alaihi hatta wasilat ila sahatil qital. Ya, dengan gerakannya, dengan kekuatannya, dengan kecepatan tadi, terbanglah debu-debu. Ya, kita ingat bagaimana peperangan, ya, apalagi di masa dahulu itu sangat identik sekali, ya, dengan padang Sahara, yang kan tempat terbuka, ya, sekalian, dan di situ mesti keluar debu, ya, dari gerakan kuda tadi berlarinya, mesti ada debu-debu yang keluar. Fawasatna bihi jam'a, ya, kemudian kuda-kuda tadi fawasatna bihi jam'a, apa maksudnya? Menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, ya. Jam'a, ya, jumu'il a'da, ya, menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh, ya. Hatta yakun minhu bi'idznillah ta'ala al-fatku bihim, ya. Inilah yang disumpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya ayat 1 sampai 5, sumpah Allah dengan kuda yang digunakan dalam jihad fi sabilillah. Nah, sekarang isi sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala, innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya kanud, ya. Kanud itu maksudnya jahid lin ni'mah. Orang atau hamba yang jahid lin ni'mah, tidak mengakui nikmat, durhaka akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebanyakan keadaan manusia. Allah berikan anugerah kepadanya dengan berbagai macam nikmat, tapi dia sayang sekali kanut, dia kufur nikmat, kufur akan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumsikan, ya, sudah ingkar, dia juga mumsik, ya. Mumsik itu nahan hartanya. Syahihan itu bakhil, tamak terhadap harta. La yunfik, dia tidak mau menginfakannya. Wala yabdul mimma atahullah, tidak mau memberikan dari apa yang Allah berikan kepadanya, kecuali hamba yang Allah selamatkan. Ya, sifat dasar manusia seperti ini. Kemudian apalagi jemaah sekalian, wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya tersebut. Jadi manusia tersebut atas perbuatannya jamaah sekalian, dia tahu, dia menyaksikan, tapi dia tetap dalam keadaannya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ayat yang ke-8, wa innahu, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, kecintaannya kepada khair. Khair itu kebaikan, tapi di sini maksudnya harta. Terhadap harta itu lasyadid, sangat-sangat cinta. La taqna, manusia itu enggak akan qanaah meskipun dia diberikan dari harta tersebut. Dia suka harta dengan kesukaan yang sangat. Apa ada di antara kita yang enggak suka harta sama sekalian? Ya, semua suka harta. Hubban jamma syadidan. Lau utiya minal mal, seandainya manusia itu diberikan harta wadian, ya, wadian itu satu lembah yang sangat luas. Diberikan harta di situ, dikumpulkan di lembah tadi, dia masih berpikir lagi, coba saya dapat satu lembah lagi. Nah, itu sifatnya manusia, ya. Dapat sesuatu, dia masih mikir, coba saya dapat yang kedua. Diberikan yang ketiga, mungkin dia mikir, coba saya dapat lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini sifat dasar manusia. Tapi kita dengan bimbingan agama tentunya sebagai orang yang beriman, kita pastinya tidak bisa, ya, mengelak dari kecintaan tersebut, namun kita bisa menguranginya. Jadi kita tidak terlalu cinta kepada harta. Ibaratnya itu harta atau dunia itu di tangan, bukan di hati.
Ya pastinya hati pasti ada kecondongan ya. Cuman kita nggak terlalu tidak terlalu seperti hamba dunia gitu ya. Kalau hamba dunia itu kan sangat begitu cintanya bergantung pada harta dan dunia. Akhirnya apa? Akhirnya timbul sifat kebakhilan, kekikiran, ketamakan, merasa dunia ini segalanya, merasa hartanya bisa menyelamatkannya, mengekalkannya, ya, menghitung-hitung hartanya, dia tidak ingin berkurang sedikit pun untuk diinfakkan. Tapi orang yang beriman tidak. Harta dia menikmatinya, qanaah, dan dia juga menggunakannya dalam kebaikan. Di saat berinfak dia juga menginfakkannya. Lah dapat dua-duanya. Ya, jadi dunia dia dapat, harta dia dapat, akhirat juga dia mendapatkannya. Kan gitu ya, jemaah sekalian. Ini kelebihannya ketika kita menggunakan ya aturan-aturan agama dalam kehidupan, terutama kaitannya dengan masalah harta. Nah, lalu Allah mengingatkan di ayat selanjutnya, ya, 3 ayat lagi ya. Afala ya'lamu, maka apakah manusia itu tidak mengira, tidak mengetahui, idza bu'thira, apabila dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kubur. Ya, jadi apakah manusia itu tidak mengetahui ketika dibangkitkan apa yang di dalam kubur? Hada amrun jadirun bil 'abdi an yakuna ala dzikrillahu, ya, mestinya manusia yang disifati dengan ayat sebelumnya tadi itu ingat, sadar bahwasanya kedurhakaannya terhadap nikmat Allah, kecintaannya yang sangat terhadap harta, jamaah sekalian, kesibukannya yang fokus hanya untuk itu, dia lupa untuk ibadah, ya, semestinya dia ingat al-ma'al, ya, tempat nanti dia akan kembali. Ya, dia pasti akan meninggalkan dunia, dia pasti akan mati. Kemudian dia pasti akan dibangkitkan, dia pasti akan menghadap Allah tabaraka wa taala dari kuburnya. Nah, ini mestinya menjadi renungan, gitu ya maksudnya. Jadi orang yang cinta harta tadi hendaknya merenungkan bahwa dia akan meninggalkan harta tersebut, satu saat akan mati, dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa husila ma fis sudur, dan dihasilkan, ya, maksudnya dilahirkan apa yang ada di dalam dada-dada manusia. Ya. Ayyuhassal fi dzalikal yaum man tawat alaihi liyujazal 'abdu ala ma kana alaihi. Jadi akan ditampakkan termasuk kebakhilannya, kekikirannya dalam hatinya, kedurhakaannya terhadap nikmat Allah akan ditampakkan di hari tersebut. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka kepada mereka pada hari itu la khabir, adalah maha mengetahui. Ya, di bagian akhir Syekh Abdul Razak mengatakan muttali'un, Allah maha melihat, memperhatikan amal-amal hambanya, yang zahir maupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang nyata, dan akan membalasi mereka dengannya. Ya, dan di sini jamaah sekalian, ayat ini atau surah yang mulia ini merupakan sebuah surah yang mengingatkan ya kita semua bahwasanya kebanyakan manusia seperti yang disifati oleh Allah dalam keadaan kanut, ya, sangat tidak berterima kasih, kemudian juga sangat cinta kepada harta, ya, dan juga Allah mengingatkan ya satu saat kita akan dibangkitkan dari alam kubur, ditampakkan apa yang ada dalam dada kita, dan Allah maha mengetahui keadaan manusia di hari tersebut. InsyaAllah demikian ya, kita cukupkan pembahasan kita sampai di surah yang ke-100, yaitu surah Al-Adiyat. Tadi Az-Zalzalah 99. Semoga dua surah ini menjadi tadabbur kita, menambah tadabbur Qur'ani kita, dan semoga kita termasuk mereka yang bersiap-siap dengan sebaik-baiknya menghadapi yaumul qiyamah, menghadapi hari akhir, menghadapi yaumul hisab, dan kita terhindar dari sifat-sifat manusia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi Bapak sekalian. Bisa difahami insyaallah. Ya, alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kita dengan membaca. Oke, silakan. Ya. Keistimewaan kuda kalau di
tafsir ini tidak dijelaskan ya, tapi yang kita ketahui ya kuda di antara sifat kelebihannya adalah kegesitan, kecepatan, kemudian juga sangat tepat sekali ya ketika digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ya, karena itu sangat baik jemaah sekalian kalau kita melatih ya anak-anak kita untuk apa? Berkuda. Ya, berkuda ini baik sekali. Ya, jadi insyaallah demikian ya. Nah, mungkin dari tinjauan yang lain mungkin bisa ditambahkan. Saya belum bisa menambahkan saat ini, yang saya ketahui demikian. Oke. Kalau anjuran untuk kita berlatih berkuda itu tujuan akhirnya untuk kita apa? Lebih siap berjihad fisabilillah. Ya kan termasuk juga memanah. Ya, memanah berkuda ini baik arahnya ke arah jihad. Ya, insyaallah demikian ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya kuatkan kita di atas tauhid, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah istiqomahkan kita di atas ilmu dan amal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.